Assalamualaikum sahabat Kafis TV, kembali lagi dalam program Public Talk bersama saya Bunda Tia. Nah, kali ini Bunda Tia nggak sendirian. Alhamdulillah kita kedatangan dua tamu spesial nih, ada Kak Nashwa dan bundanya. Kali ini kita bincang-bincang dengan tema homeschooling itu seru nggak sih? Nah, kita mulai aja nih ya, Kak Nashwa. Kak Nashwa kan homeschooling ya. Kira-kira bisa nggak Kak Nashwa bercerita kenapa Kak Nashwa memilih homeschooling? Atau pilihannya itu keputusan Kak Nashwa atau dari Bunda nih? Nah, jadi Nashwa homeschooling dari SD, Bunda. Terus Nashwa sempat sekolah formal di SMP. Terus lanjut SMA juga sempat sekolah formal 1 tahun, terus lanjut homeschooling di kelas 2 ini, Bunda. Jadi di SD itu pilihan orang tua, kalau di SMA ini pilihan Nashwa sendiri. Oh, Masya Allah. Oke, Bunda, apa alasan Bunda memilih homeschooling daripada sekolah formal nih? Ya, yang pertama itu kenyamanan. Wah, ternyata lebih nyaman ya, gitu ya. Kenyamanan untuk yang bersangkutan, khususnya Nashwa. Nashwanya sendiri. Terus yang kedua itu menumbuhkan lagi minat bakatnya dia, lebih ke arah mana gitu ya dia maunya. Dan terus selanjutnya itu menghindari tekanan-tekanan sosial, mungkin seperti yang sekarang sering terjadi, bullying ya. Iya, benar-benar. Dan tambah lagi dengan lebih mandiri, kan belajarnya tuh mencari info tuh sendiri, jadi lebih mandiri di dalam satu pembelajaran atau bidang studi apa gitu yang dia senangi. Jadi di homeschooling itu Kak Nashwa lebih dapat terarah bakatnya gitu ya. Kemudian jauh juga dari bully-bully ya. Masya Allah, karena itu penting banget ya Bunda ya, demi nyamannya dia menerima proses pembelajaran ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, gimana sih menentukan metode dan kurikulumnya nih Bunda yang sesuai ya untuk homeschoolingnya? Kemudian ada nggak sih tantangan-tantangan tuh, gimana tuh menyesuaikannya? Kalau untuk kurikulumnya di SD Nashwa homeschoolingnya tuh pulang pergi, Bunda. Oh, jadi, pulang pergi. Berarti ke lembaga ya? Lembaga. Kalau di SMA ini homeschooling Nashwa mandiri, memang homeschool yang betul-betul di rumah gitu. Jadi ada dua ya, maksudnya Kak Nashwa homeschoolingnya itu yang pertama dari lembaga ketika SD dan sekarang di rumah. Jadi itu beda ya? Beda, tapi dapat dua-duanya, pembelajarannya nyaman ya? Nyaman. Oke, itu kurikulumnya gimana tuh Kak? Kalau di SMA ini, karena Nashwa pernah sekolah formal 1 tahun, kan sekarang kurikulum merdeka ya. Benar, jadi Nashwa ikutin kurikulum merdekanya. Terus untuk materi pembelajarannya Nashwa cari sendiri. Oh, cari sendiri, tapi tetap diarahin? Iya, tetap diarahin ya. Itu seru nggak sih? Seru, Bunda, karena jadi lebih banyak tahu, lebih sering baca buku gitu, jadi kepo gitu kan, Bunda kan. Wah, keren. Karena emang usia Kak Nashwa ini kan usianya kita lagi banyak-banyak pengen tahunya ya, Masya Allah. Jadi sangat terbantu sekali ya. Lebih mandiri ya. Iya benar, kayak Bunda bilang tadi, lebih mandiri ketika dia di homeschoolingnya, Masya Allah. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bunda. Banyak ya orang khawatir anak-anak homeschooling itu susah bersosialisasinya. Itu gimana nih pendapat Bunda sama Kak Nashwa? Kalau dari Nashwa dulu ya, enggak ya? Iya benar ya, ketika sekarang lebih lebih berani tampil, lebih berbicara, jadi banyak hal yang dia menjadi dari yang pemalu menjadi sekarang lebih supel. Masya Allah. Jadi bisa mengalahkan, bisa mematahkan lah ya. Kalau homeschooling itu anak kita itu susah bersosialisasi, ternyata enggak ya. Buktinya ini ya. Ya Masya Allah, luar biasa ternyata di Bunda sama Kak Nashwa ya. Nah, ada nggak ya perbedaan yang signifikan yang Kak Nashwa rasakan ya ketika antara anak homeschooling dan anak sekolah formal? Ini pasti Kak Nashwa tahu nih, karena Kak Nashwa udah mengalami dua-duanya ya. Masya Allah. Gimana nih Kak Nashwa? Banyak sih Bunda perbedaannya. Salah satunya?
dari cara metode pembelajarannya. Jadi kalau di sekolah formal itu belajarnya kan kita semua pelajaran tuh kita kuasai. Oh iya benar. Kalau homeschooling itu dia diarahin metodenya, cara gaya belajar dia nih, cara gaya belajar anak ini gimana gitu. Jadi lebih ke minat bakatnya gitu. Jadi lebih happy ya. Jadi lebih happy ketika belajar ya. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, pertanyaan ini buat Bunda, bagaimana homeschooling itu bisa menjadi solusi bagi orang tua yang jadwal kerjanya itu padat misalnya? Itu gimana, Bun? Jadi, seperti saya bilang tadi, karena homeschooling ini kan tidak mesti harus di rumah, oh ya. Iya. Sekarang kan sudah banyak lembaga-lembaga yang mengarahkan anak-anak itu lebih menggali minat bakatnya. Jadi kita rasanya tidak ada halangan gitu, tidak ada untuk mematahkan bahwa homeschooling itu akan membuat kita menjadi repot. Malah saya pribadi ya merasa lebih sangat terbantu gitu. Wah, Masya Allah. Jadi malah lebih terbantu ya. Jadi nggak ada hubungannya orang tua yang jadwal kerjanya padat, tapi tetap bisa homeschooling. Masya Allah, luar biasa nih. Oke, terakhir nih pertanyaan dari Bunda Tia untuk Bunda sama Kak Nashwa. Apa sih tips ya bagi orang tua yang tertarik mencoba homeschooling tapi masih ragu-ragu? Dari Bunda dulu deh. Pertama, kalau misalnya masih ragu-ragu nih ya, disurvei dulu nih. Oke, disurvei tempat gitu. Bawa anaknya, biarkan dia untuk mengenal lingkungannya dulu nih, lingkungan baru kan. Sosialisasi dan buat dia nyaman. Insya Allah kalau udah dia dapat itu pasti jadinya suka ya. Kalau dari Kak Nashwa? Kalau dari Nashwa mungkin kayak misalnya anak yang susah belajar tuh yang di sekolah formal itu mungkin dia belum ketemu sama minat bakat dia apa, jadi cocok dimasukin homeschooling gitu. Oh, Masya Allah. Wah, ternyata memang seru banget ya Bunda. Hasil bincang-bincang dari Bunda nih juga menjadi sebuah wawasan baru nih buat saya pribadinya, dan juga semoga teman-teman Sobat Kahfis TV juga punya menjadi lebih tahu ya tentang homeschooling, bahwa homeschooling itu nggak membuat orang tua repot, nggak juga membuat belajar itu jadi monoton ya, dan mematahkan bahwa anak homeschooling itu sosialisasinya juga bagus gitu ya. Nah, Bunda Tia mau dengar nih closing statement dari Kak Nashwa dan Bunda. Dari Kak Nashwa dulu deh. Kalau untuk Nashwa, untuk orang tua yang ragu masukin anaknya ke homeschooling, boleh banget, apalagi yang anaknya mungkin terlalu aktif Bunda ya, jadi susah gitu diterima di lingkungannya, dimasukin homeschooling tuh bisa gitu. Terus mungkin anaknya yang kayak kok anaknya nggak masuk pembelajarannya gitu, jadi dimasukin homeschooling dia bisa tahu minatnya di mana gitu. Ya Bunda. Iya, jadi homeschooling ini samping membuat anak-anak itu lebih mandiri, jadi di situ lebih merangkul gitu ya. Jadi akan keluar sendiri tuh minat bakatnya. Jadi kalau menurut saya jangan ragu deh. Jadi hilangkan mindset yang membuat homeschooling itu seperti ada kelas tersendiri gitu kan. Jadi kembali lagi ke orang tuanya, tidak untuk ragu. Bismillah aja ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Nashwa dan Bunda udah berbagi pengalaman yang luar biasa nih ya. Semoga bermanfaat buat Sobat Kahfis TV, dan terima kasih juga buat semua Sobat Kahfis TV. Jangan lupa terus ikuti program kita Public Talk dengan tema-tema yang semakin seru selanjutnya. Saya Bunda Tia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.